Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Hasbunallah, hasbunallah, wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya, yang mana kita mungkin kalau di tempat Madatuk Said ini akan menyambut puasa bulan Ramadan ya. Mungkin nanti malam kita akan melakukan suatu tarawehan. Alhamdulillah. Ya, di sini Madatuk mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ya, kepada sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Madatuk dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri ya. Namun di sini Ramadan berkah, Madatuk memberikan satu promo kepada saudara-saudaraku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yakni Madatuk memberikan suatu produk-produk ya, seperti madu yang insya Allah dengan madu, dengan rempah-rempah ya, dengan serbuk, dan begitu juga minyak melati keraton ya. Insya Allah Madatuk akan berikan ya produk ini 4 macam itu dengan harga 300.000 ya. Karena ini puasa bulan Ramadan, insya Allah ya, apa yang saudara beli insya Allah bermanfaat untuk kesehatan. Sudah barang tentu kita harus sehat ya, karena dengan kesehatan insya Allah kita itu beribadah tentu akan lebih baik lagi. Allahumma sholli ala. Ini ada serbuk ya, serbuk seperti yang serbuk Pantai Selatan, minyak melati keraton, dan di sini ada madu, dan di sini juga ada rempah-rempah, yang mana rempah-rempah ini seperti yang saudara lihat, rempah-rempah ini diambil tanggal 1 Muharram kemarin ya, dengan diambil 41 macam rempah tersebut dipadukan menjadi obat. Ya, dengan obat ini insya Allah segala macam penyakit akan sirna, karena sejatinya obat ini bisa mengobati segala macam penyakit yang ada di tubuh kita, insya Allah. Tapi ya insya Allah pada Allah Subhanahu wa taala kita selalu memohon pada Allah agar apa yang kita inginkan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui channel Tok Rimba ini sengaja Madatuk live streaming ya. Dan di sini juga ada kameramen dari asisten Bang Rai ya, yang kalian sudah tahu semua kalau kameramen ini adalah kameramen dari si Jalak Seta ya. Yang saat ini si Jalak Seta ini menurut Madatuk ya dibilang tersesat ya tersesat, tapi sudah barang tentu bagaimana dia bisa tersesat. Nah, inilah pengaruh dari ilmu-ilmu hitam seperti malampir ya, dan yang lainnya itu sengaja memasukkan satu serbuk yang membuat Jalak Seta ini lupa ingatan. Namun di satu sisi si Jalak Seta ini
tidak bisa kita sembuhkan kalau kita tidak bisa untuk melawan mak lampir. Jadi bagaimanapun juga kami dari spiritual ingin bersatu padu, ya, bagaimana caranya bermusyawarah untuk melawan ilmu hitam dari mak lampir ini. Karena yang ditakutkan akan semakin tersesat. Si Jala Seta ini setiap hari dia meminum darah 3 gelas setiap harinya, dan itu pun dia tidak anggap ke darah. Entah apa pandangan matanya, setiap hari seperti itu. Karena kata dia itu obat dari biungnya. Dengan meminum itu badannya itu sehat walafiat, bahkan sehari pun tidak makan tidak apa-apa. Itu kan luar biasa. Ya itulah. Jadi bagi sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada ya, saat ini Mak Datuk di tempat Mak Datuk ini di wilayah Mak Datuk Indonesia tentunya ya, ada yang sudah berpuasa namun ada yang belum ya, namun semua itu tetap ya yang berpuasa dengan keyakinan dia, dan yang belum berpuasa ya itu juga dengan keyakinan seperti Mak Datuk saat ini. Mak Datuk saat ini maaf belum berpuasa karena mungkin esok hari Mak Datuk akan berpuasa, tepatnya hari Kamis ya Mak Datuk. Karena malam ini Mak Datuk kalau bahasa di sini ini punggahan katanya ya. Ada yang memotong ayam, ada yang memasak ikan, semua bermacam-macam beraneka ragam di sini ya. Namun itulah sejatinya manusia, kita sama-sama yakin menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, karena bulan puasa ini adalah Bulan Allah Akbar subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah. Silakan masuk. Ya, saya ingin menyapa sahabat-sahabat saya, maaf sebelumnya. Jadi sekali lagi saya tawarkan produk ini, 4 produk saya tawarkan dengan harga 300.000. Hubungi WA dari Mak Datuk. Bagi yang sudah ada silakan untuk memesan. Bagi yang belum tahu dengan WA Mak Datuk, WA Mak Datuk di sini 08 iki oke koyo ngene iki 3875 317700. Itu yang diingatkan. Ini kebetulan kita ada tamu, mungkin beliau ini sudah sadar sehingga beliau ini datang kemari. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki apa? Enggak usah jen apa? Jala Seta. Sekarang ini ada yang sudah berpuasa, ada yang belum. Sampean puasa ora? Kalau aku katakan kepadamu, aku belum berpuasa. Oh. Mungkin besok aku akan berpuasa. Jadi tujuanmu datang kemari, ingin kutanyakan itu, apakah gerangan yang membuat angin datang kemari sehingga engkau melangkahkan kaki ke kontrakan Mak Datuk ini? Ya, yang aku inginkan adalah satu, Jala Seta. Yang Mak Datuk inginkan kamu datang secara silaturahmi ke tempat Mak Datuk, tidak membawa suatu emosi, karena sejatinya kita ini sahabat. Kau adalah sahabat sejatiku. Jadi itulah. Ya nek sampean mungkin sahabat. Nah aku ora. Tapi berhubung dino iki aku wis puasa. Iya, alhamdulillah kalau kau sudah berpuasa. Nek di meluni jengkel aku Mak Datuk, terus terang wae. Nek di pengen ribut aku, cuman berhubung aku iki suasanane lagi puasa, ben jengkel tak empet, ben loro tak tahan. Allah subhanallah. Jala Seta, sampai kapan kau harus seperti ini? Karena aku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyadarkan dirimu. Sampean siji wae urung beres gawe loro atiku. Terus sampean ngopo urusane nggawa-nggawa kameramen karo anakku neng ndi? Puasa ora, Dek? Ya, begini. Kalau dia memang belum berpuasa karena dia mengikuti aku. Karena kalau aku berpuasanya besok hari, bukan hari ini.
Jadi tentunya saat ini dia belum berpuasa. Namun yang ingin kukatakan kepadamu, kameramenmu itu, bukan aku yang mengajak. Dia yang mengetuk pintu kontraanku dan berkata, Mak Datuk, aku ikut Mak Datuk. Karena aku tidak mau mengikuti sepak terjang dari Jalak Seta yang sudah mengumbar ke dunia kegelapan. Itu katanya. Karena sampean iku mitnah. Ngomong ke aku jahat. Ngomong ke aku melebu melu-melu sesembahan lelembut. Sampean memang pinter mitnah, Mak Datuk. Maaf, aku tidak pernah memitnah. Begini saja Jalak Seta. Mungkin anakmu sekarang lihat kau datang dia pergi. Mungkin sekarang kameramen mungkin juga takut. Tapi terus terang aja Jalak Seta. Ya. Kau ini sejak meninggalkan anakmu, sejak kau tergendam oleh ilmu hitam, kau tidak pernah mencarikan nafkah buat mereka. Tidak pernah secuil pun uang kau berikan kepada. Tapi kok biyen memang koyok ngene aku. Kau tidak pernah mengerti akan pikiranmu Jalak Seta. Sesungguhnya apa yang kau katakan saat ini tidak sama dengan apa perbuatanmu. Tapi siji Mak Datuk pesenku. Nek sampai anak korak poso, kameramen korak poso, ben poso gelut dhewe urusan. Baik. Akan aku pertahankan mereka di rumahku sini ya, di kontraanku ini, agar mereka berpuasa. Karena itulah salah satu rukun Islam yang harus kita ikuti. Karena Ramadan ini nggak tiap dino. Iya, benar. Setahun pisan. Benar. Tapi nek sampai ora kejikuk nyesel ora ilo-ilo. Iya. Karena dino iki dino sing berkah. Jadi siji kapian dibalesi 1000 apian. Subhanallah. Sebenarnya engkau ini, aku heran dengan dirimu Jalak Seta. Di satu sisi kadang-kadang engkau memandang Mak Datuk ini sebagai musuh. Tapi di sisi lain kau berkata dengan kebaikan. Aku sangat bingung sekali. Ya memang kombian aku api. Sampean tok sing mitnah-mitnah. Memang sampean ikut teko-teko ngerti-ngerti mateni dulur-dulurku. Jalak Seta, yang aku pusingkan kepada dirimu, kenapa kau tidak bisa mengendalikan di saat bisikan itu masuk ke dalam pemikiranmu. Itu saja. Wah, sampai nono orang Karena sing bisik ya. setiap kuceritakan hal-hal di mana kita bersahabat, Orang ono sing ngomong-ngomongnya aku. pasti aku bisa terawang. Ada bisik-bisikan halus yang tidak kau dengar. Aku bisa mendengarnya. Kau hanya mendengar dari satu sisi, dari kejahatan. Itu saja. Gila. Nek wong licik iki ngene-ngene iki, nyalahke sing salah sing ora ketok. Ngerasa dhek bener. Kita percuma untuk mencari kebenaran. Yang kita cari saat ini fakta. Faktanya. Ya, baik kameramen. Terima kasih kameramen. Di sini Faktane piye? ya. Di sini Mak Datuk live streaming. Jadi semua akan melihat apa yang terjadi saat ini. Jadi mereka tahu. Mereka akan melihat sepak terjangmu. Mereka akan bertanya, begini Jalak Seta, begini Jalak Seta. Pasti mereka akan Wong dhek ora ngerti apa salat aku ngomong, apa aku wiritan aku ngomong, kaya puasa iku kewajibanku. Tapi nek kaya puasa salat karena kewajibanku sebagai muslim ya tak lakoni. Subhanallah, maaf, aku tidak berpuasa jadi aku harus minum kopi. Monggo ora apa-apa. Bismillah. Ini ada komentar-komentar dari sahabat-sahabat Mak Datuk. Seperti Miss Diana. Salam santun Mak Datuk, sehat terus, semangat. Coba lihat, mereka memberikan suatu inovasi pada diriku. Bahwa aku ini dalam memerangi suatu kezoliman. Wah, karena dia urung ngerti sifat sak bener kaya sampean Mak Datuk. Ya, ya. Baik, Mak Datuk juga mendoakan kepada Miss Diana. Semoga engkau diberikan suatu rezeki yang halal, berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada Siti Marwah
Assalamualaikum Datuk, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Iya, kau dengarkan, ini semua komentar untuk Datuk. Kau bisa baca. Ora. Itulah dirimu. Ya, ya. Terima kasih Siti Marwah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita sama-sama istiqomah di dalam kebenaran. Ini ada Suhartini, ya. Suhartini ini assalamualaikum Turimba, salam sehat selalu. Coba lihat, mereka semua menyapa Datuk. Ada Yoyun Setiasi. Ora ono sing nyapa aku. Itulah kebenaran. Seharusnya kau mengerti kenapa tidak ada yang menyapa Jalak Seta. Kurang apik piye aku Red. Suhartini, Datuk, hati-hati sama Jalak Seta. Dia mau puasa percuma. Dia jahat. Wajah Jalak Seta sekarang kotor. Salam. Jadi ojo ngomong ke aku jahat. Karena nek aku karo wong iku ra isin aku. Sing isin iku karo pitik tok aku. Masya Allah. Sudahlah, Jalak Seta. Manungsa puasa iku cuman sedina. Wis kaleren wis akeh sing ora puasa. Pitik puasa 40 dina cek kuat. Ya, baiklah sahabat-sahabat dimanapun Anda berada ya, berikan komentar-komentar ya, agar si Jalak Seta ini bisa menyadari akan kesalahannya ya. Ini ada Rapi Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Datuk, kameramen Banyuwangi hadir. Mak Datuk, kameramen Banyuwangi hadir katanya. Jalak Seta benar-benar lupa diri. Nah, itu kalimat dari sahabat-sahabat kita yang mengatakan bahwa kau ini saat ini lupa diri. Tapi aku cek sholat aku. Cek puasa. Iya. Nih, ada lagi ya. Ya, tapi Jalak Seta kadang-kadang ngomongnya benar. Nah, makanya perlu kau ingat, di saat ini kau benar, tapi di satu sisi nanti kau menganggap Datuk ini musuh. Apa yang terjadi saat ini? Ya emang bener lah aku. Iku sing nilai salah iku. Terus kurang bener piye uripku. Nah, ini Rapi Rahayu ini berkata kepada Datuk, tetap kasih masukan Jalak Seta Datuk. Nah, ini adalah pendapat yang terbaik dari sahabat Datuk ya, saudara Datuk, dulur-dulur Datuk, untuk memberikan masukan kepada Datuk untuk supaya Datuk memberikan suatu solusi agar engkau ini kembali lagi ke jalan yang benar. Wis kurang bener piye Datuk? Aku iki wis bener. Sing salah iku sampean ora ngakui kesalahan, sampean ora ngaku nek mateni dulur-dulurku. Sekarang begini, sudah banyak sekali sahabat kita ini yang memberikan suatu pencerahan buat dirimu. Ini Jenderal Heti ini, assalamualaikum, waalaikumsalam, selalu hadir Surabaya, sehat selalu Datuk, Mak Tomdo, Wak Jaber, kameramen, tim-tim spiritual yang lain. Apakah mungkin dia menyapa dirimu? Berarti ini ada kesalahan pada dirimu, Jalak Seta. Wah, itu mungkin karena rak kenal deh karo aku. Kan ono bahasa rak kenal makanya rak sayang. Makanya dia rak kenal aku, buat. Ini saudara kita yang dari Jambi ya. Assalamualaikum Datuk katanya. Hadir. Jalak Seta itu kena gendam. Tolong buang gendamnya. Tuh. Nah, ini aku bisa membuang gendamnya kalau kau mau. Kalau kau akan meminum rempah-rempah ini, insya Allah. Bagaimana? Oh, aku poso aku. Ya. Ya setidaknya rempah-rempah ini kau bawa. Bagaimana? Oh, piye? Gua ngeracunnya aku sampean. Aku kurang percaya kalau sampean Datuk. Terus terang wae aku iki. Cuman karena omongku mau nek tak turutin, nek jengkel hatiku, nek marah tenan hatiku. Cuman berhubung iki aku cek poso, cek tak tempet tak tahan. Sebenarnya begini Jalak Seta, dengan perkataanmu saat ini, aku sudah yakin sekali bahwa saat ini kau memang sembuh. Tapi di sisi lain, kenapa kau selalu dendam pada diriku? Ini harus kau lenyapkan.
Karena bisikan. piye aku arep nglalekne sampean sing mateni keluarga. Ini salah Jala Seta, sesungguhnya salah. Tidak seperti itu. Apabila kulihatkan videonya kemarin kepada dirimu, apakah kau masih tidak percaya bahwa ada yang orang berpakaian merah-merah yang memasukkan satu serbuk ke dalam gelas itu dan engkau minum gelas itu sehingga engkau lupa akan diriku, lupa akan sahabatmu sendiri. Wah, bohong iku. Videone sapa iku? Yang kau lihat hanya video mereka yang diberikan, yang sudah diedit, yang sudah disempurnakan seolah-olah aku yang membunuh keluargamu. Wong nyata tenan kok. Wong-wong iku ngedelokne video niku karo aku. Nek ora percaya engko gene temu karo Uyut tak tekoni. Subhanallah. Kalau kau bicara kepada Uyut Nutrogo sama Udin Botak, mereka tetap akan menyalahkan Mbak Datuk karena mereka saat ini memang bermusuhan dengan Mbak Datuk. Nah, berarti Begitu. sampean ra bener. Kurang apik piye Uyut Udin Botak iku. Sekarang aku ingin tanya pada dirimu. Kau bermusuhan pada diriku. Kau juga bermusuhan pada Ray. Bang. Iya. Nah, ini kan aku salahkan kepada dirimu. Sedangkan kita tobat. Itu semua yang nobatkan Bang Ray. Bang Ray lah yang memberi suatu penerangan pada hati kita sehingga kita terketuklah hati kita untuk di jalan kebenaran. Aku sing gawe jengkel Reku, ngopo dhek mateni keluargaku, sedangkan aku ora kenal Reku kaya apa. Nah, itulah kesalahan yang kau lihat saat ini. Kau hanya memandang dari satu sisi saja, tapi kau tidak pernah untuk melihat apakah benar Mbak Datuk video ini. Coba kau tanyakan dulu pada Mbak Datuk. Mungkin Mbak Datuk akan memberikan. Ya jelas ngelak lah sampean bohong ngono. Wong karena neng kene iku pelakune sampean. Masya Allah. Jadi kita ini kan apalagi Mbak Datuk di sini ingin menyambut puasa Ramadan, mungkin nanti malam Mbak Datuk ini akan makan sahur, akan tarawih ya. Mungkin besok Mbak Datuk itu akan menahan haus, lapar, dan dahaga. Ya. Jadi Mbak Datuk minta kepada dirimu agar di bulan puasa ini kita hentikanlah emosi-emosi yang ingin kau. Padha wae Mbak Datuk, udah sampean sing pengen nahan emosi. Aku bulan puasa iki awan iku nahan ngelih, nahan marah, nahan jengkel. Tapi nek setelah buka, setelah bengi lain urusannya. Ya Allah. Awan aku ora nyamperi sampai, tapi bengi aku nyamperi sampai karena awan aku cek poso. Nek poso gelut kan batal. Subhanallah. Aku ingin di bulan puasa ini kita jangan campur adukan perilaku lain. Bagaimana caranya kita di bulan puasa ini kita sama-sama beribadah sesungguhnya. Walaupun siang, walaupun malam. Yo ibadah aku iku sholat, puasa, terawih, natas terawehan paling. Nggo ngobati mengkelatiku, sing tak tahan sedino pul iku. Lembe tak salurke, tak goleki sampean. Nah, aku ingin bertanya, kau saat ini sudah berpuasa? Iya. Aku maaf, kau sedikit bertanya kepada dirimu. Kalau kau sahur makan apa? Yo minum. Wong arep mangan ra ono panganan. Subhanallah. Inilah sahabat-sahabat. Ya. Karena memang beliau ini selalu dibisik-bisikin dari bisik-bisikan halus dari ilmu gendam dari Mak Lampir. Sehingga sesungguhnya dari pandangan batin Mbak Datuk, saat ini engkau ini tidak memakan nasi lagi. Kau hanya meminum darah. Enak wae, gede. Haram gede iku Mbak Datuk, ora mungkin lah. Aku poso sahuri gede. Banyu. Subhanallah. Ya. Banyu putih sing tak inom iku. Ya Allah Tuhan lebih sampai kapan apakah aku mampu untuk menyelamatkan dirimu Jala Seta? Ora perlu diselamatke aku. Aku wis selamat, aku wis bener Mbak Datuk. Tinggal sampean sing nguji diriku.
Aku ora mungkin bohong bulan poso iki. Dosa aku bohong. Allahu Akbar. Jala Seta. Ya. Sekali lagi aku mengucapkan kepada dirimu. Tolong kau lawan. Bisikan-bisikan itu kau lawan. Karena sejatinya ada yang bisikimu. Apabila aku bisa membantumu memberikan ramuan dari rempah-rempah ini, maka aku sangat yakin sekali pada Gusti Allah, maka apa yang membisikkan pada dirimu itu akan hilang, sirna. Tapi aku yakin sampai narap ngeracuni aku sih. Masya Allah Tuhan kelebihan. Kalau seperti ini terus, kau tidak mau mengikuti cara-cara Mak Datuk untuk minum obat ramu-ramuan ini, maka sudah barang tentu akan semakin merajalela di pemikiranmu ilmu-ilmu hitam itu untuk memasuki tubuhmu. Ora mungkin. Ilmu hitam kondi. Begini, Jala Seta. Kemarin aku menemukan Ki Uyut Nugroho, Udin Botak, si Jarwo. Beliau disuruh jarah oleh biungnya ke satu makam, dan makam itu di tengah hutan. Kalau boleh aku ingin bertanya, makam siapa itu? Karena tidak mungkin di tengah hutan ada makam. Sedangkan makam itu penuh dengan misteri, ada kekuatan-kekuatanannya. Menurut pandangan Mak Datuk, makam tersebut adalah makam orang sakti yang berilmu hitam, yang tidak terima bumi. Dia memiliki ilmu gangse, atau katakanlah ilmu yang tidak diterima bumi. Kok sampai iso masuk blukar melusuk kono iku ngintipi wong tandara bener sampean iki. Bukan tidak benar. Kami ini spiritual memberantas suatu kezoliman, memberantas suatu kemusyrikan. Mereka menyembah. Kalau kita menyembah bukan kuburan yang kita sembah. Ya ora iso lah nyembah kuburan piye. Nah, Wah salah. Tapi Sampean. nyatanya mereka menyembah kuburan. Mereka meminta kesaktian dari kuburan tersebut. Oh dosa lah. Dosa iku haram iku hukume. Jadi, Jaluk kekuatan kok kuburan, jaluk kekuatan karo Gusti Allah. jadi kau tidak tahu makam siapa itu kau? Ora. Subhanallah. Ini adalah problem baru, ya, karena sudah barang tentu benar-benar Kapan iku? kemarin. Uyut karo Udin Botak karo Jarwo iku. Kemarin. Jaluk ning kuburan setan tenan. Nah, itu yang perlu kau ketahui. Mungkin masuk ke dalam pemikiranmu. Ayolah, kita sama-sama berantas mereka. Karena mereka ini menimbulkan suatu kemusyrikan. Oh jadi berantas kok tak omongi. Nek wong salah iku aja dipateni bener ke. Sampean sing ora bener, mertingin duwe salah sithik men pateni wae. Iya begini Jala Seta. Maksudku, engkau kembali bersamaku. Kita nasihati mereka bagaimana? Nah. Aku ra sudi bareng sampean. Kau jangan bergerak sendiri. Kalau kau bergerak sendiri, engkau nanti ada suara-suara lagi yang akan masuk ke telingamu. Aku sing ngomongi cacah. Apa maksudnya? Jala Seta. Sesungguhnya apa yang kukatakan ini adalah suatu kebenaran. Apa yang terjadi kemarin itulah kenyataannya. Mereka menyembah itu suatu kuburan. Memang kuburan itu. Kalau Mak Datuk lihat memang kuburan itu kuburan orang sakti, tapi dari dunia hitam. Karena kesaktiannya itu mungkin memang benar. Kalau cerita dari Uyut kemarin, bahwa ada petapa sakti yang sudah meninggal di sana, yang ada kaitannya dengan mak lampir, dan mungkin juga itu masih dari leluhur mak lampir. Ora mungkin. Nek iku leluhure biungku ya aku ngerti lah. Lan ora mungkin biungku iku ngajari wong kon njaluk ning kuburan. Subhanallah. Begini saja. Aku minta agar semua ini bisa jelas. Engkau hari ini berpuasa ya? Cek puasa aku. Nah, nanti selepas kita tarawih, ya,
bagaimana kalau kau ikut aku, kita jambangi Ki Uyut Nugroho dan Udin Botak, biar kau jelas. Karena aku melihatnya sekali sendiri dari mata kepalaku sendiri. Ora perlu ngejas sampean kota telawen aku nggone Uyut karo Udin Botak. Aku males nih bareng sampean. Iki nek ora puasa tajak gelut sampean. Tapi kalau ini benar, kau jangan bermusuhan lagi pada diriku. Bagaimana? Nek bener mana bener. Kau ikut aku? Iya. Baik, kalau seperti itu. Alhamdulillah, mungkin ada titik terangnya. Kalau karena nek wong wis nyembah kuburan iku musyrik. Mudah-mudahan penjelasan dari Ki Uyut Nugroho ini tidak menyesatkan. Aku ingin Uyut Nugroho bersama Udin Botak ini benar-benar terus terang apa yang dilakukan kemarin diceritakan kepada dirimu. Inilah keminta. Tapi apabila dia memutarbalikkan fakta, aku ingin kau jangan terima. Kau harus menjambangi dari Ki Jagabaya dulu. Nah, karena pokoknya kan ono ceritanya bener ora sing dilakoni. Iya benar. Nek dhek ngakoni njaluk kesakten apa njaluk sesuatu karo kuburan iku musyrik, iku musuh. Iku kudu diomongi bener-bener. Baik. Baiklah sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, apabila kalian berkomentar, tolong apabila kalian melihat video-videonya yang tentang apa yang dilakukan Jarwo, dilakukan Ki Uyut Nugroho bersama Udin Botak, tolong berkomentar, beritahu kepada Jalaseta ini agar Jalaseta ini paham atas apa yang dikatakan Madatu saat ini benar adanya. Yo nek bener apa ora nek coba kei ngerti aku. Emang ora wajib wong urip iku njaluk nang kuburan. Doake wong kuburan yo. Apa nek saiki iki adewe bulan Ramadan ngadep Ramadan iku memang wis adate adewe wong kene iki anu sungkeman nang kuburan. Doake sing ning kuburan iku ngingetke adewe engko kapan-kapan iso kaya sing ning kuburan. Udah adewe njaluk sing ning kuburan. Ini ada sirik iku. Ada komentar dari Suarti Bowo ya. 7027, makanya Jalaseta sadar. Itu kata mereka. Ora sadar piye aku sadar aku. Wah aku poso cek salat, cek ngebener ke kebeneran. Ora pernah jikok bondone wong aku. Nah, kita akan dengarkan ini komentar dari saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Ibu? Ini ketawa masih ini apa sih jalan kita? Iya. Emang benar baru sama Dengar. sama ini anu siapa tuh Uyut Nugroho udah membuat menyembah kuburan tuh Mbak Jalan Seta. Kau dengarkan itu? Itu yang lihatnya Madatu sama ini sama Ki Jagabaya. Nah. Tapi aku ora ndelok tapi kudu ditakoni. Nek bener-bener Uyut iku nyembah kuburan, ora ilo iku. Musyrik hukumiku. Nah, sekarang aku ingin kasih tahu dirimu, apabila kebenaran itu memang terjadi, maka kau aku ikut di Madatu. Iya, nek bener-bener. Ikuti cara Madatu, minum apa yang Madatu ingin. Iya, nek Baik. bener-bener dia nyembah kuburan tak tinggal ke. Aku melu apa ajaranmu? Minumlah obat yang dikasih sama Madatu. Madatu tuh baik meratus kan Madatu itu Jalan Seta udah kena dendam sama setan merah. Gitu. Gendam. Oh, ora Bu, aku iki ora kena gendam. Aku iki cek puasa saiki. Masya Allah. Ya, itulah dia, Bu. Tapi ini Jalan Seta maaf. Tonton aja sama asisten Bang Relaku. Tonton ada ini videonya di sana. Ya. Neng di ku golek. Itu kameramenmu, Jalaseta. Dia meliput dirimu. Tonton dulu sama Jalaseta video yang kemarin disembah sama Uyut Nugroho di makam keramat itu. Nah, Wong kameramen asistenku iku lunga, Bu. Anakku lunga, aku dhewe saiki. ya itu karena perbuatanmu Karena sendiri, Jalaseta. fitnah anu Madatu iku. Masya Allah. Jalaseta itu udah dirasukin sama Udin Botak sama Maesa. Dengarkan itu. Satu jahat sama mereka sama Bang Relampung makanya Aduh.
Ya, Bang ya, Ray Lampung. ya sudah. Ini. Aduh. Bikin Ah. Allah. Ya sudah dulu. Bu. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Amin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya. Nah, sekarang pecah ya Allah. Inilah kejadiannya. Ini ada bisikan. Bisikan. Ada bisikan di bulan Ramadan seperti ini saja masih ada bisik-bisikan halus yang memasuki telinganya. Dia menyebar-nyebarkan suatu fitnah. Iki santetmu iki Madatuk. Nek karo ibu iku mau nyantet aku paling. Ya Allah Tuhan Kuropi, subhanallah. Aku hanya memberi kebenaran kepada dirimu, Jala Seta, bahwa apa yang dikatakan ibu itu memang jelas. Ibu sudah melihatnya. Kau ini sekarang tergendam. Benar, Iku dulurmu mbokan. Tidak, tidak. Itu skreber. Ya. Banyak sekali Jala Seta. Ini Ropiah. Namanya Ropiah Khirwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madatu. Semoga Mbah Jalak sadar dari cekokan dari Mak Lampir. Tuh, dia lebih paham. Besok udah bulan puasa. Semoga Mbak Jalak Seta cepat sadar. Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih Cilacap, Jawa Tengah. Ya, terima kasih Ropiah. Wong-wong nembe sesuk aku saiki wis poso aku. Subhanallah. Ya. Aduh. Ini ada lagi dari Muhammad Dagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jala Seta. Kalau mau eling, sadar, tobat, hajar sampai muntah darah, biar sadar dan tobat tuh. Aku yang disuruh menghajarmu. Cek poso aku. Engko nek wis ora poso. Nek tenan-tenan karo glo tak tandani jam piro. Subhanallah. Sesungguhnya aku tidak mau lagi berbuat yang tidak-tidak terhadap dirimu, Jala Seta. Sudahilah perkelahian ini. Karena dengan begitu kita akan bisa mawas diri kita masing-masing. Kau akan menemukan kesadaranmu sendiri. Kau akan lihat. Tapi kalau seperti ini terus kau tidak akan pernah sadar. Karena setiap hari, setiap saatnya kau meminum darah yang diberikan oleh biungmu. Getih nek. Aku ngerti Madatuk nginum darah iku haram, ora mungkin tak lakoni. Aku iku nginum banyu putih. Jala Seta, Jala Seta. Engkau selalu seperti ini seolah-olah kau tidak pernah menyadari akan apa yang dilakukan biungmu saat ini. Kau ini tergenggam dengan menggendam dirimu. Kau ini orang sakti, Jala Seta. Kesaktianmu di atas rata-rata dari spiritual yang lain. Ora mungkin biungku iku ngegendam aku. Sampai niki ono-ono wae. Wong macan wae ora ono sing mangan anake. Subhanallah. Biungmu itu tidak akan pernah dia menggendam orang yang di bawah kesaktiannya. Tapi yang di atas kesaktian spiritual ini. Nah, hanya saja dia tidak bisa untuk gendam Bang Ray. Kalau Bang Ray bisa digendam, mungkin digendam Bang Ray itu. Akan memusuhi semua spiritual. Tapi itu tidak bisa dilakukannya. Karena sesungguhnya kesaktian Bang Ray itu lebih tinggi. Engkau masih ingat saat engkau dijatuhkan Bang Ray? Saat Bang Datuk dijatuhkan Bang Ray? Biar nyiblok aku Ray, aku era kenal Ray. Subhanallah. Inilah suatu kesesatan yang saat ini belum Petok wae orang pernah aku karo Ray. Kalau kau tidak kenal dengan Bang Ray, kenapa kamu punya dendam? Karena omongnya ceritanya uyut iku Ray ku sing mateni anakku lan dulur-dulurku. Ya Allah Ta'ala. Makanya aku jengkel kenal wae orang ngopo Ray iso mateni keluargaku. Aku menyesal mengajakmu ke wilayah Kiyo dan Trogo kalau seperti ini jadinya. Tadinya Bang Ray sudah menyerahkan wilayah itu kepada kita. Lahan tersebut karena Kiyo dan Trogo sudah tersesat, maka dia akan diberikan kepada Mak Datuk, Jala Seta dan Jagabaya. Kita akan merawatnya. Dan hasilnya sebagian kita nikmati, sebagian kita berikan kepada santri-santri. Wes lah aku pusing, aku cek poso sen aku wedi ora kuat aku nan marahku.
Kalau seperti ini, daripada orang kampung di sini. Orang kampung di sini menjadi kacau akan dirimu. Ini bulan puasa, bulan suci. Silakan kau angkat kaki dari sini. Mending aku lu ngosek. Sampai kan. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.